Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel usaha rumahan, tepatnya di kandang karya telur 1020 di kandang entok ya. Ya, kali ini saya mau menjelaskan atau berbagi bagaimana sih cara beternak entok bibit yang baik ya. Oke, yang langsung saja, yang pertama tentu kita harus menyiapkan kandang ya. Yang pasti harus menyiapkan kandang yang layak untuk beternak ya. Kalau memang ini mau dijadikan usaha penghasilan yang jelas ya. Oke, yang pertama jelas itu menyiapkan kandang yang layak, yaitu seperti kandang itu tidak becek ya. Atau bisa kandangnya itu tertutup, atau meskipun terbuka itu sinar matahari bisa masuk, jadi pada pas saat hujan meskipun basah karena sering matahari masuk ke dalam, kandang cepat kering juga ya, seperti kandang saya ini. Kalau hujan basah, tapi kalau udah nggak hujan cepat keringnya karena sinar matahari cepat masuknya ya. Selanjutnya aman dari gangguan hewan ya. Kadang kalau rumahnya agak sedikit di pelosok, biasanya ada seperti biawak atau musang ya. Dan juga jangan ada ayam yang lumayan galak ya disatuin sama entok, itu juga mengganggu. Apalagi ayamnya itu suka mengganggu di tempat entok bertelur ya, karena ayam itu kan suka kokoreh ya. Itu cukup mengganggu ya, entoknya suka takut dan stres ya. Tentu saja yang selanjutnya, tempat entok bertelur nyaman. Jadi siapkan tempat entok untuk bertelur menggunakan peti atau apalah. Lalu pakai alasnya itu sekam padi lebih baik ya daripada jerami. Karena kalau jerami itu setahu saya kalau kena kotorannya atau kena air lalu terkena telur, jerami yang basah terkena telur, nanti telurnya itu suka tompel ya. Nah, di situ telur jadi kurang bagus. Jadi lumayan mengganggu sama kualitas telur ya. Telur itu bisa gampang busuk, bahkan yang udah fertil bisa menjadi non fertil, mati si embrionya ya. Oke, yang kedua tentu kita harus memilih bibit yang baik, yang bagus atau bibit unggul. Kita bisa lihat dari tulang besar, karena jelas tulang besar itu bisa menghasilkan anakan yang besar, pertumbuhannya cepat dan bobot yang maksimal berat ya. Untuk jangka panjang teman-teman bisa menggunakan bibit atau dari darah pola yang siap bertelur. Oke, yang ketiga kualitas anakan bagus yang pasti dari bibit tua ya. Karena bibit tua itu bisa menghasilkan anak yang sehat-sehat dan lumayan aman dari penyakit ya kalau untuk bibit tua. Kalau darah mungkin agak sedikit rentan, apalagi yang angraman pertama, anakan yang menetas pertama itu sedikit rawan ya. Kadang ada yang cacat ataupun lemah ya si anakannya itu. Oke, yang keempat teman-teman harus pilih jantan atau basur yang bagus. Seperti apa sih basurnya yang bagus itu? Tentu yang harus teman-teman perhatikan, pilih basur yang sudah cukup umur atau bisa disebut basur pol ya. Sehat pastinya, postur tulang besar, dan itu yang sangat kita butuhkan untuk peranakannya. Yang karena jangka panjang itu kita membutuhkan anakan yang banyak, tentunya anakannya juga bakal bagus-bagus ya kalau mempunyai bibit-bibit yang postur dan tulang besar ya. Karena selain itu si basur kalau bagus itu menghasilkan anakan yang baik ya. Juga kita harus perhatikan agresivitas basur itu sendiri.
Karena meskipun basur banyak, kalau basurnya itu kurang agresif untuk berkawin, ya tetap saja ternak bibit kita itu gak bakal maksimal untuk bertelurnya. Karena jelaskan yang kita harapkan itu dari beternak entok bibit itu ya supaya entoknya cepat bertelur semua, berangrem semua, dan intinya menghasilkan anakan, kan itu kan ya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan dari basur itu ya, karena banyak basur yang udah tua juga kadang agresivitasnya kurang bagus ya untuk berkawin. Meskipun bibit entoknya itu 10 bahkan 15, tapi kalau basurnya itu agresivitasnya bagus untuk berkawin, insya Allah semuanya bakal bertelur. Udah saya coba di sini, saya udah pakai perbandingan yang 10-1 ya, bahkan ada 12-1. Oke, yang selanjutnya yang kelima, teman-teman harus menggunakan vaksin ya meskipun bibit, karena vaksin sangat penting untuk zaman sekarang ya, untuk kesehatan unggas kita. Yang keenam, pakan jangan kurang atau berlebihan juga ya, karena itu bisa mempengaruhi, terutama kalau kelebihan protein itu gak bakal bagus pada telur bebek, apalagi protein yang dihasilkan dari konsentrat. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.